Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ustaz yang hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini, hari Ahad tanggal 29 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ya, khususnya di pengajian rutin ahad pagi PDM Kota Mataram yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk meneruskan risalah beliau, meneruskan dakwah beliau. Dan alhamdulillah pada pengajian ahad pagi ini akan membahas terkait dengan tafsir surat An-Nasr yang akan disampaikan oleh calon doktor ya, ya sedang dalam perkuliahan di UIN. Ada Ustaz Jakarta, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari pada bulan-bulan sebelumnya surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Masad. Hari ini kita lanjutkan surah An-Nasr. Kita mempelajari surat-surat pendek, mulai dari menerjemahkan kemudian menggali isi kandungannya, karena surat-surat pendek ini yang sering kita baca ketika sholat. Di antara kiat khusyuk dalam sholat itu adalah kita tahu, kita paham bacaan sholat. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau baca satu ayat nangis,
Ayat kedua nangis lagi. Ayat ketiga nangis lagi. Kenapa nangis Pak? Karena apa? Paham yang dibaca itu apa gitu. Nah kalau nggak paham apa yang mau ditangisi ya kan? Dan nikmat kita sholat. Imam baca panjang pun kalau kita paham maksudnya, kita bisa nikmati sholat itu. Gitu. Hanyut kita. Cuma sekalian, pagi ini kita pelajari surah An-Nasr. Kita terjemahkan dulu seperti biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath, idza apabila jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa wa dan ra'aita engkau melihat an-nasa manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillah ke dalam agama Allah yaitu Islam afwaja berbondong-bondong berkelompok-kelompok. Kalau dulu masuk Islamnya satu-satu sembunyi-sembunyi, nah sekarang masuk Islamnya berkelompok-kelompok. Fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji Rabbika nama Rabbmu wastaghfirhu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu sesungguhnya dia yaitu Allah karena adalah Allah tawwaba maha penerima taubat. Nggih. Cuma sekalian kita pelajari mulai ayat pertama. Idza jaa nasrullah apabila datang pertolongan Allah. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis Sahih Bukhari nusirtu bi masirata syahr aku ditolong nusirtu aku ditolong katanya sama dengan nasrullah pertolongan Allah. Banyak pertolongan Allah untuk Nabi kita. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah nusirtu aku ditolong birobi dengan rasa takut. Jadi kalau ada yang mau perang lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuhnya itu takut dulu. Sebelum ketemu takut dulu. Masih rotas sahar sebulan sebelum ketemu. Dan itu senjata yang paling kuat itu takut. Padahal kalau sudah takut mentalnya, takut otaknya, takut hatinya, fisiknya pasti lemah. Pasti lemah. Gitu. Tapi kalau hatinya kuat, optimis, fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Nah, yang melihat jemaah yang ada di sini hatinya kuat-kuat. Ya ada yang usia 80 tahun enggak kan? 80 ya kan? Kalau hatinya enggak kuat enggak bakalan sampai sini. Hati itu penting jemaah. Ya nggak usah jauh-jauh lah sampai peperangan sakit saja. Gitu. Kalau penyakit itu besar, tapi kalau hati kita husnuzon kepada Allah, hati kita optimis kepada Allah, hati kita berbaik sangka kepada Allah, nanti Allah sembuhkan saya. Itu bisa jadi kecil di hadapan kita itu kayak orang sehat gitu, nggak apa-apa. Menikmati dengan sakit ini Allah ampuni dosa saya, dengan sakit Allah angkat derajat saya, dengan sakit saya dapat pahala sabar. Jadi kayak orang sehat gitu. Karena hatinya yang memang bagus, akidahnya bagus, tauhidnya bagus.
Sebaliknya, orang yang hatinya kecil, akidahnya lemah, tauhidnya bengkok, penyakit kecil saja melekuk dia, lemas dia. Aku udah sakit doang, katanya. Padahal cuma pilek. Coba, gimana ditimpa penyakit besar? Nah, jadi di antara mujizat Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh Islam itu sebulan sebelum bertemu Nabi udah takut dulu, mentalnya sudah lemah. Dan itu kekuatan kita, dan itu penyakit cuma. Sedangkan Nabi dan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya kuat, tauhidnya lurus, optimisnya besar. Gitu. Padahal dalam hitung-hitungan strategi militer itu Romawi itu pasukannya sudah ribuan tahun menguasai peradaban dunia. Persia juga gitu. Pedangnya panjang-panjang, kudanya tinggi-tinggi, peralatan perangnya lengkap. Nah, pasukan Islam ada yang pakai keledai, ada yang pakai onta, itu pun gantian. Ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ceking kecil kakinya radhiyallahu anhu, kok bisa menang? Heran itu, Heraklius itu heran itu. Penguasa Romawi itu heran. Nah, kok bisa menang? Akidah cuma. Tauhid juga. Nah, disebut di Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan sedikit, minoritas mengalahkan yang banyak, mayoritas bukan karena senjata tapi biiznillah, karena izin Allah. Makanya perang Badar cuma 300 lawan 1000 lebih itu, menang yang 300 karena akidahnya kuat, tauhidnya lurus. Nggak ada sahabat bawa bebadong perang, nggak ada. Sahabat bawa baca-baca mantra macam-macam, ya masku pedang, masku pening, balik deke, bikung lagi, nggak ada. Ya, nggak ada sahabat-sahabat ya melakukan kesirikan, melakukan macam-macam, itu nggak ada. Sahabat betul-betul minta sama Allah, tawakal hanya sama Allah, bergantung hanya sama Allah. Maka turunlah pertolongan Allah itu. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Kok datang pertolongan Allah? Ya karena akidahnya sahabat bagus, tauhidnya lurus, nggak ada yang sirik. Begitu. Wal fath dan Fathu Mekah. Fathu Mekah juga masuk pertolongan Allah, tapi diulangi dia. Sama dengan di dalam Al-Quran, gitu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat turun di Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikat, para malaikat turun. Waruh dan malaikat Jibril juga turun. Loh, malaikat Jibril kan masuk malaikat ya. Lah kok disebut ulang? Nah, itu namanya zikrul khas ba'dal 'am. Dalam bahasa Arab itu zikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum, menunjukkan hebatnya yang khusus itu. Ada nilai plusnya di sana. Sama dengan di sini. Zajah nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath dan Fathu Mekah. Fathu Mekah kan masuk pertolongan Allah. Nah, kalau disebut tadi berarti Fathu Mekah itu spesial ya. Spesial. Nanti kita akan ceritakan sedikit. Jadi pertolongan yang betul-betul dahsyat itu. Bukan sekedar penaklukan
fisik, tapi pernah keluhkan hati, pernah keluhkan mental. Hati-hati batu luluh, hati-hati yang kasar keras meleku dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akibatnya nanti warahaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Hatinya takluk, hatinya tunduk, hatinya meleku. Dia hebat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memaafkan pada saat yang sangat memungkinkan untuk balas dendam pada waktu itu, dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana nikah semua? Ada gambaran dulu yang ayat pertama, Zaja'a Nasrullahi wal Fath. Gitu. Coba sekalian, ketika Fathu Makkah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan untuk mengepung kota Makkah. Yang belum bersami sampun wikan. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kampung halamannya. Tahun-tahun sebelumnya Nabi kita dan keluarganya diboikot, sahabatnya dibunuh, disiksa, dikucilkan, difitnah, disetempel tukang sihir, orang gila, lengkap sudah. Diusir. Gak sampai di sana. Setelah Nabi kita diusir, diserbu lagi. Gak puas mengusir, tak parangi. Bahasa Jawa nih, Pak D. Gak cukup mengusir, parangi mana? Tak ini, serbu. Perang Uhud, berdarah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud, kepala Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah, gigi beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam patah. Itu Nabi. Perang Uhud, kepala Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah, gigi beliau pecah, menunjukkan Nabi nggak pakai ilmu kebal. Betul? Padahal yang lebih butuh ilmu kebal sebetulnya kan Nabi dan para sahabat kan. Karena ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya kan? Tapi nggak dipakai. Nah, sekarang nggak pernah perang kok, bebadongnya 5 karung di rumah. Nah, coba sekalian, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian itu, gak cukup sampai di sana. Muncul provokator, memprovokasi satu bangsa Arab, satu negara bisa diprovokasi. Ayo kita rame-rame sudah serbu Madinah itu. Akhirnya berbagai macam kelompok, berbagai macam kabilah bersatu, 10.000 kepung Madinah. Makanya Salman Al-Farisi ngasih saran buat Paris, ya kan? Honda itu 10.000 itu di luar, habisin semua sekarang. Lah itu buat Paris itu capek jemaah. Tanah Arab. Ayo
jemaah yang pernah haji umroh coba perhatikan batu-batu di Arab itu kayak apa kalau mungkin kalau gali-gali di sini enak, di sana keras, panas lagi, dalam lagi, lelah, berjuang. Sudah lelah kayak gitu di dalam. Ini di luar 10.000 yang sembuh. Di dalam orang Yahudi berkhianat lagi. Yahudi kan ada di dalam Madinah nih, berkhianat lagi. Luar nyebut, dalam berkhianat. Udah kayak apa itu ujiannya sahabat itu coba. Aneh. Ayo. Ribu itu dipimpin sama Abu Sofyan. Abu Sofyan yang mimpin 10.000 itu. Singkat cerita, datang pertolongan Allah ketika perang Ahzab itu. Datang angin, datang hujan, panci-pancinya terbang, ya kemahnya terbang, mau masuk nggak bisa karena ada parit, mereka berkemah di luar. Panci terbang, kemah terbang, terus ngerumun orang-orang Arab ini, yo ini ya bukan perang ini katanya. Semua terbang, ini panci terbang, pulang, bubar. Singkat cerita. Nah, kalau kita urutkan ceritanya panjang nanti, waktu terbatas. Singkat cerita, yuk Fathu Mekah. Nah, ini masih kita bahas. Iza ja'a nasrullahi wal Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah Nabi SAW bawa 10.000 pasukan. Jemaah. Di sini orang Arab punya keyakinan, punya budaya. Jadi setiap daerah itu punya cerita moyang gitu ya. Nah, orang Arab pada waktu itu punya keyakinan, siapa saja yang datang serbu Ka'bah pasti hancur. Dia ingat paku baloknya dulu Abraha, tentara bergajah, datang itu mau serbu Ka'bah, Allah kirim burung ababil. Dan sekarang ini Muhammad SAW sama pasukannya datang ke Mekah. Orang Arab yang paling bodoh sampai paling pintar yang belum masuk Islam itu punya keyakinan ngenteni gitu, nunggu. Nah, di sini kita cek ini. Kalau dia selamat, berarti beneran Nabi. Kalau dia mau macam-macam sama Ka'bah, pasti Allah kirim ababil kayak Abraha dulu, gitu kan? Ternyata singkat cerita nanti Nabi masuk kota Mekah, tenang, gak ada ancaman, berhasil. Lalu orang Arab itu, beneran Nabi itu, Nabi. Karena kalau kayak Abraha pasti datang belum ababil Nabi. Makanya itu juga salah satu sebab ayat berikutnya, walau aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nabi dia. Karena pas taklukan Mekah nggak ada terjadi apa-apa. Itu kedua kaitannya. Di samping ada yang lain nanti. Jelas sih, Mas? Begitu. Nah, yang kedua, faktor kedua, Fathu Mekah itu bukan hanya penaklukan fisik kota Mekah, tapi penaklukan hati manusia. Ini harus kita pelajari sampai hari ini kita amalkan. Bagaimana? Mari kita lihat ceritanya. Jadi ngumpul ini setelah Fathu Mekah, fawaqafa 'alal bab. Nabi SAW berada di pintu Ka'bah. Lalu orang kafir Quraisy semuanya berada di sekeliling Ka'bah. Nabi SAW tanya orang kafir Quraisy ini, sudah lengkap semuanya ini, deg-degan ini, balas dendam, wahana dia nih, wah
Dulu kita bunuh saudaranya, sahabatnya, dulu kita usir. Sekarang kita dikepung nih, mati, kita selaku anak ini udah lemes sudah. Kemudian Nabi ajak dialog. Mata zuknuna anni fa'ilum bikum. Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apa kata orang kafir Quraisy? Khaira, kebaikan. Karena mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai Fathu Mekah itu selalu baik. Gak pernah bohong, gak pernah hianat, gak pernah aneh-aneh, selalu baik. Cuma karena bawa dakwah tauhid, lalu difitnah macam-macam gitu loh. Itu juga. Jadi sebetulnya kalau menjadi ustadz tenar, banyak pengikut itu gampang. Ikuti nafsunya manusia, nggak ada sudah yang celah kita. Bilang halal semua, bilang halal semua, boleh semua. Nggak ada yang lawan kita, nggak ada. Mereka mau apa boleh, mereka mau hitam boleh, mau putih boleh, monggo. Tapi kalau kita sudah, karena hawa nafsu manusia kan suka yang melakukan dosa masa itu nikmat. Nafsu manusia itu tergiring ke sana. Ketika kita ini nggak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini mulai manusia itu lucu loh, kita temen gawe ini kok ini mulai udah. Ya contoh kecil di Arab waktu itu jemaah gitu. Salah satu income-nya orang Arab itu adalah jualan patung. Ya apa coba saya tanya jemaah? Ya income-nya mau apa orang Arab itu? Padi nggak ada, mau nanam di mana? Waktu itu loh jemaah, ayo. Gandum mau nanam di mana? Sila. Lah ternyata orang Romawi, orang Persia, orang-orang Arab itu, kalau ada yang mau beli patung yang bagus, yang simbit, yang keramat, itu belinya di Ka'bah. Karena Ka'bah waktu itu 360 patung. Ada patung Lata, patung Uzza, patung Bubat. Dan tiba-tiba datang agama Islam, dia ganggu sirik dia katanya. Aku tokoh-tokoh itulah, kalau ini nggak boleh dong, lewat mana kita dapat makan katanya. Meskipun betul yang dibawa ini, cuman kalau ini nggak dibolehkan, dari mana kita dapat makan? Makanya itu juga faktor dia tolak kebenaran, karena faktor hawa nafsu. Orang tolak kebenaran itu banyak penyebabnya, cuma setelah hidayah dari Allah. Di antaranya faktor mengikuti hawa nafsu itu. Betul tidak cuma? Nah, kadang-kadang ada orang tahu ini nggak boleh, tapi lagu dikagum, lagu berbeda. Berbeda itu makanya dia. Oke. Kemudian akhun kari wabdu akhin kari. Orang Arab bilang, engkau itu ada saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Ya memang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan cuma apa jawaban Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Hari ini saya akan sampaikan kepada kalian seperti yang disampaikan saudara kita Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tatriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Ya firullahu lakum. Semoga Allah mengampunimu. Izhabu. Silakan kalian bebas. Pulang, tidak apa-apa, bebas. Bantu betul kok merdeka ya. Selamat, tidak ada yang diganggu. Lah hatinya kan melekuk dia coba. Ini gimana nih? Dulu kita usir, dulu kita pateni, dulu kita serbu, dulu kita perangi sampai berdarah-darah. Lah kok sekarang kita nggak diapa-apain ya? Nggak balas dendam ya? Wah ini beneran Nabi nih. Nah, ini ya benar sudah. Kalau zaman sekarang ini ustadznya benar sudah ini. Benar sudah ini. Melekuk hatinya manusia.
Kemudian ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong. Karena hatinya takluk. Itu harus kita ikuti hari ini, cuma menaklukkan hati manusia dengan akhlak kita, dengan jiwa pemaaf kita. Jemaah pemaaf. Padahal kalau cuma perhatikan di dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin, balasan dari keburukan. Sayyi'atu mithluha adalah keburukan yang semisal. Jadi gini, umpamanya nih, adik coba adik minta tolong adik, sini gini. Umpamanya sudah pukul tangan tiang sekali, coba sekali, plak, ya. Menurut ayat ini saya balas mirip, nah itu boleh. Bentar gini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan mithluha yang semisal, tapi yang semisal. Itu ayatnya. Cuma jarang ada orang bisa balas semisal. Nah, coba sudah pukul sekali. Nah, faman afa, tapi kalau saya maafkan, wa aslaha, dan saya berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, itu lebih bagus. Pukul, plak, saya maafkan enggak apa-apa. Wa aslaha, dan berbuat baik, sila saya kasih permen. Enggak cuma dimaafin, dikasih hati, belum. Nah, yang benar jemaah adalah wa aslaha. Banyak orang sudah saya maafkan Ustaz, tapi ya entah kebetulan kejadian kan. Berarti dia bukan baru maafkan, belum wa aslaha. Dalam Al-Quran adalah faman afa wa aslaha, maafkan dan berbuat baik. Itu yang dilakukan Nabi kita, dimaafkan dan dibebaskan. Nanti kita lihat. Kemudian perhatikan, innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka orang yang zalim. Yang zalim. Zalim itu gini, sudah pukul sekali. Nah, saya balas 2 kali. Nah, lebihnya itu zalim. Allah nggak suka itu. Terima kasih. Sekarang satu lagi. Silakan Tuan Guru masa depan kita. Amin. Sakit. Kapan sih ke rumah yang nanti ngopi-ngopi? Begitu kata Al-Quran juga. Banyak di antara kita, orang buat jahat sama kita balas. Jangan. Kenapa? Karena membalas itu jarang ada yang semisal. Jarang. Biasanya lebih. Ada yang caci maki kita balas caci maki dia. Kemudian paku balumu juga dia. Paku balunya itu zalim. Orang dia yang caci maki kita, kok kita sebut paku balu orang zalim. Apa salahnya paku balunya orang? Zalim. Makanya kalau ada yang zalim sama kita, sakiti, diam saja. Kenapa? Dia zalim sama kita, pasti Allah tolong kita. Tapi kalau kita lawan, nanti kebalik kita zalim sama dia. Nah, maka ambil faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Jemaah. Mas sekalian, jiwa pemaaf ini kita belajar coba dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena di dalam Fathu Mekah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati."
akan mengikuti ucapannya Nabi Yusuf. Jadi Nabi SAW merekomendasikan Nabi Yusuf. Kita juga mengikut Nabi harus ikut Nabi Yusuf kalau masalah maafkan itu. Nabi Yusuf jemaah itu yang sakiti siapa jemaah? Bukan orang lain, saudaranya. Kalau yang sakiti kita orang lain sakit. Kalau sakiti saudara lebih sakit lagi nih. Tega banget sih dia. Saudara kok digigit saudara loh. Coba dicemplungin ke sumur saudaranya. Sampai dijual Nabi Yusuf, dijadikan budak Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian masuk penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lama-lama jadi pejabat besar di kota Mesir. Kemudian lama-lama saudara-saudaranya yang menyakiti beliau datang. Lah kok dimaafkan coba? Kalau enggak hatinya hebat itu enggak bisa. Ayo, dimaafkan coba. Kemudian setelah itu, setelah terbongkar semua, bapaknya datang. Kemudian ya, kan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan sama saudaranya ya, seperti dalam yang saya baca tadi, la tasriba alaikumul yaum. Saudara, nggak ada celaan untukmu mulai hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu. Dan Nabi Yusuf membuktikan ucapannya. Setelah dimaafkan nggak dicela lagi. Perhatikan. Lalu bapaknya Nabi Yusuf datang. Biar nggak penasaran bapaknya, ada apa sih kalian dulu itu kan? Jadi Nabi Yusuf kasih tahu bapaknya. Perhatikan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran. Wa qala, Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, ya abati, bapak, hadza ta'wilu ru'yati, hadza ta'wilu ru'yati, ini adalah taksir mimpiku yang dulu. Jadi Nabi Yusuf AS pernah bermimpi bulan, bintang, matahari sujud, dan itu mimpi bagus. Dan Nabi Yusuf alaihissalam cerita kepada bapaknya. Lalu bapaknya kasih nasihat, jangan cerita ke saudara. Nah, ini pelajaran penting jemaah. Kalau kita dapat nikmat, gak semua kita share di Facebook. Kenapa? Karena yang lihat di Facebook itu mungkin ada orang gak suka sama kita. Nanti akan muncul dengkinya, muncul irinya, muncul hasadnya. Atau paling tidak airnya itu muncul, bahaya. Ini beli mobil baru, Facebook. Rumah baru, Facebook. Semua di Facebookin. Untuk pamer gitu. Jangan. Perhatikan jemaah. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam ketemu bapaknya, beliau cerita. Apa kata Nabi Yusuf kepada bapaknya? Min ba'di an nazagos syaitan. Bapak, ini perbuatan setan. Baini wa baina ikhwati. Setan yang merusak hubungan saya sama saudara saya. Coba, Nabi Yusuf itu tidak salahkan saudaranya di depan bapaknya. Pak,
Setan yang pisahkan saya sama saudara saya. Setan disalahkan. Kalau kita posisi Nabi Yusuf sudah curhat habis-habisan sama bapak, Pak dulu saya dicemplungin ke sumur sama ini, sekarang dia maafin Pak, kata kita kan. Wah, kalau gitu marah bapak kita. Ini Nabi Yusuf gak? Pak, setan yang bisa. Perhatikan, baini wa baina ikhwati, antara aku dan saudaraku, seolah-olah dua belah pihak. Padahal Nabi Yusuf korban. Ya, baini katanya, antara diriku wa ikhwati dan antara saudaraku, seolah-olah keduanya bertikai. Begitu Nabi Yusuf menjaga. Kenapa? Karena beliau sudah maafkan. Wa aslah, dan akan berbuat baik. Jemaah, ini yang berat jemaah. Maka dari sekian banyak surat ini, ayat ini yang dia angkat, diantaranya adalah pelajaran punya jiwa pemaaf jemaah. Punya jiwa pemaaf. Banyak alasan, ada 20 alasan lebih kenapa kita harus maafkan kesalahan orang lain. Satu, kenapa kita harus maafkan kesalahan orang lain? Satu, ingat pahala memaafkan itu besar. Pahala memaafkan itu besar. Bahkan di antara amalan calon penghuni surga adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz man amara wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Dan memaafkan ini jemaah akan terlaksana kalau ada yang zalim sama kita. Lah kalau enggak zalim, kalau kita enggak disakiti, kita enggak dizalimi, apa yang mau dimaafin? Oh, tiba-tiba Tuhan yang maafkan. Lah beliau baik sama saya kok tiba-tiba maafkan. Kadang-kadang baru ketemu gosong-gosong saling maafin ya, lu enggak pernah ketemu kok maafin. Jadi itu hikmah. Kadang-kadang Allah ciptakan ada makhluk untuk ganggu kita, ada makhluk untuk zalimi kita, biar kita dapat pahala memaafkan. Cuma kita seuzon sama Allah, saya kok disakiti terus katanya. Lupa Allah kasih kita peluang untuk bisa dapat pahala memaafkan. Kok nggak diambil? Jelas semua? Nah kalau ada sahabat saya, dia di medan dakwah banyak ujiannya, banyak tantangannya, banyak ini, pokoknya selalu dilawan, selalu ditantang. Tapi kok senyum selalu dia, smile always, dia hidupnya itu enjoy. Kayak saya, dia kok kayak tenang. Padahal ujiannya begini, dia bilang, kalau nggak ada yang ganggu kita, nggak ada yang uji kita, dari mana kita dapat pahala sabar? Dari mana kita dapat pahala memaafkan? Dari mana kita dapat pahala mendoakan saudara kita? Langsung otak saya kayak ngangak gitu, kebuka, oh ya besar sekali hatinya saudara saya. Begitu memang juga. Maka kalau ada yang itu kenapa harus bisa memaafkan orang? Satu, itu cuma. Kenapa harus bisa memaafkan kesalahan orang lain? Ingat itu, wal afin anis nas, memaafkan kesalahan orang lain adalah sebab masuk surga. Yang kedua, kenapa kita harus memaafkan orang lain? Yang kedua adalah Allah yang gerakkan orang lain itu untuk zalimi kita. Allah yang gerakkan orang lain itu untuk sakiti kita, untuk menguji kita. Tak tes ini gimana nih, hatinya lapang nggak atau kalau Nabi kita lulus dimaafkan semua waktu Mekah itu kan. Nabi Yusuf lulus dimaafkan. Nah sekarang kita di pengikut Nabi nih, dites, ayo lulus nggak? Ini penting jiwa pemaaf. Maka ketika ada yang zalim sama kita, sakiti kita, ganggu kita, jangan lihat orang itu, lihat Allah yang menggerakkan dia untuk menguji kita. Saya ulangi jemaah, kalau ada yang sakiti kita, zalimi kita, ganggu kita, jangan sibukkan diri kita, ingat orang itu. Nanti kita sakit jantung, raiso turu, capek mikirin dia, habis waktu kita.
Hati kita kecil, umur kita pendek kok simpan dendam, simpan sakit hati. Jangan. Hidup itu nikmati jemaah. Ya, tidurnya ingat Allah yang diingat. Allah yang gerakkan dia. Dia gak mungkin bergerak kalau Allah gak izinkan. Allah yang gerakkan dia. Udah udah muji saya. Biasa punya pahala pemaafan. Dan bisa jadi ada dampak dosa kita, efek dosa kita. Kalau kita ingat ini dampak dosa saya, maka kita akan sibuk istighfar, sibuk ingat Allah, sibuk istighfar. Maka nanti saya berjalan waktu akan baik-baik saja, sehingga kita bisa senyum di depan orang yang menyakiti kita. Cuma benar, ada orang yang kita bisa senyum di depan dia, kasih dia hadiah, begitu. Itu pelajaran dari Zaja Nasrullah wal Fatu Mekah itu. Nabi memaafkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu masuk Islam berbondong-bondong karena memaafkan. Jadi di antara sebab banyak masuk Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong karena jiwa pemaafnya Nabi. Maka di sini seorang ustaz, seorang dai juga punya jiwa pemaaf. Kasih uzur orang lain. Dia Nabi kita SAW ketika disakiti berdarah, beliau doa, Allahumma ighfir li qaumi, Allah ampuni kaum. Gak cuman sampai di situ dikasih uzur. Wa innahum la ya'lamun. Wa innahum la ya'lamun. Dikasih uzur. Apa uzurnya? Wa innahum la ya'lamun, dia belum tahu ya Allah. Jadi kasih uzur orang lain jemaah. Kasih uzur. Cari 1000 uzur biar bisa maafkan orang. Dia gitu sama saya, mungkin dia sedang sedang bulan tua kan Tuhan. Kalau yang sering kita dengar kan pokoknya di kendaraan ada yang nyari kita ngomong, mungkin dia kebelet BAB, mungkin dia gitu. Kasih uzur kan enak gitu kan. Kalau enggak kita kadang kok orang ini kayak gini, lalu dibalas kebut-kebutan, jangan. Mungkin dia sedang cemberut sama kita, mungkin dia sedang. Dia ada kepeng kan lagi, dia ada kepeng bulan tua, sedang ditagih, nggak apa-apa. Pokoknya kasih uzur banyak-banyak. Nabi ngasih uzur. Pak Inna kamu dia belum tahu ya Allah. Belum tahu ya Allah. Oh dia kena provokasi ya Allah. Dia kena fitnah ya Allah. Dia belum tahu. Oh dia salah baca berita ya Allah. Ya Allah dia salah baca berita. Oh dia kena provokasi. Oh dia kena fitnah. Kasihan, maafkan dia ya Allah. Dia hidayah. Berapa menit lagi kawan? Sudah pas kalau gitu saya tutup ayat terakhir ya. Nah, ketika manusia banyak masuk Islam, ini menunjukkan ajal Nabi kita sudah dekat. Sallallahu ajal sudah dekat. Maka ditutup ayat ini fasabih. Kalau kita ajalnya sudah dekat, fasabih, banyak-banyak bertasbih. Jangan terlalu banyak ingat dunia, sudah lewat itu. Bihamdi rabbik, banyak-banyak bertahmid. Wastaghfirhu, banyak-banyak istighfar. Innahu kana tawwaba, Allah itu Maha Pengampun. Itu artinya, Mak. Cuma saya singkat maksudnya ayat ini. Karena yadkhuluna fi dinil afwaja, banyak masuk berbondong-bondong, maka berarti misi sudah dekat. Ajal makin dekat. Udah, kalau ajal makin dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak tahmid, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ingat Allah, ingat akhirat, baca Quran, begitu. Dunia itu udahlah masa lalu. Boleh kita pikir, cuman prosentasenya jangan terlalu banyak. Gitu. Kadang-kadang kalau diikuti jemaah lah, waktu muda ingin punya kerjaan, ingin punya istri, udah punya istri ingin punya anak, udah sekarang nambah mikirin anak istri, lama-lama punya cucu, nambah mikirin cucunya juga, cucunya dipikirin,
rumah untuk cucunya. Padahal mau pikirin diri kita, saya nanti di akhirat gimana ya? Selamat gak ya? Boleh sih mikirin cucu, cuman jangan berlebihan. Berlebihan. Ini sebetulnya masih panjang, ini cuma karena waktu. Ya mudah-mudahan poin-poin penting bisa kita amalkan dari ini. Nah, begitu jemaah pelajaran Al-Quran kita gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.